Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sahara Sehan, NIM 19 12 30 900. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa soal kuis yang telah diberikan oleh Bapak dosen kepada kami. Oke, jadi untuk soal yang pertama, jelaskan generasi komputer pertama sampai dengan saat ini. Oke, jadi untuk komputer generasi pertama itu dimulai pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Kemudian pada komputer generasi pertama di sini komponen elektroniknya itu terbuat dari tabung hampa dan program komputer dibuat dalam bahan mesin. Jadi untuk karakteristik dari komputer pertama itu sirkuitnya menggunakan vacuum tube atau tabung hampa. Kemudian program dibuat dengan bahan mesin assembler. Kemudian ukuran fisik komputer ini sangat besar sehingga dapat memuat satu ruangan. Kemudian komputer generasi pertama juga ini cepat panas, kemudian proses kurang cepat, kemudian kapasitas penyimpanannya juga kurang. Masuk pada komputer generasi kedua dimulai pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Jadi pada komputer generasi kedua ini komponen elektroniknya terbuat dari transistor. Kemudian program komputer yang ada pada generasi ini dibuat dalam bahasa assembly, Fortran, Algol, dan COBOL. Untuk beberapa karakteristik dari komputer generasi kedua ini, yang pertama itu proses operasi sudah cepat, kemudian membutuhkan lebih sedikit daya listrik, kemudian berorientasi pada bisnis dan teknik. Oke, jadi untuk komputer generasi ketiga ini yang dimulai pada tahun 1964 sampai dengan 1970 merupakan salah satu kemajuan komputer generasi ketiga, yaitu dengan menggunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Kita masuk pada komputer generasi keempat, yaitu mikroprosesor. Perkembangan komputer ini adalah generasi di mana kita sekarang berada. Komputer yang kita lihat di sekeliling kita merupakan komputer dari generasi keempat. Mikroprosesor adalah konsep utama di balik generasi ini. Dalam satu chip terdiri dari ribuan transistor dan elemen sirkuit lainnya yang dihubungkan menjadi satu. Jadi untuk karakteristik dari komputer generasi keempat di sini menggunakan large scale integration atau LSI, kemudian dapat digunakan untuk perorangan, kemudian efisien dan dapat dibawa kemana-mana seperti laptop. Kemudian menggunakan semikonduktor dan mikroprosesor untuk memorinya. Kemudian dari segi ukurannya juga lebih kecil, prosesnya sangat cepat, kemudian adanya integrasi antara software dan hardware. Kemudian yang terakhir kita masuk pada komputer generasi kelima, yaitu untuk sekarang dan masa depan. Oke, jadi untuk komputer generasi kelima di sini memiliki teknologi yang berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence, dan hal ini masih dalam tahap pengembangan. Kemudian untuk karakteristik dari komputer generasi kelima di sini masih menggunakan teknologi LSI yang tentu saja memiliki banyak pengembangan. Kemudian yang kedua, fitur-fitur yang semakin banyak. Kemudian yang ketiga, pemrosesan informasi yang jauh lebih cepat. Kemudian kemampuan multimedia yang jauh lebih baik dibandingkan dengan generasi keempat. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu ukuran komputer yang semakin kompak dan minimalis sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya kita masuk pada soal kedua, yaitu jelaskan fitur-fitur yang ada pada motherboard. Ini kita masuk pada fitur pertama dari motherboard, yaitu soket prosesor atau CPU soket. Merupakan tempat di mana prosesor terpasang. Kalau kita lihat secara fisik, area dari soket prosesor ini selalu dikelilingi oleh 4 lubang untuk penggunaan heatsink fan karena prosesor sangat memerlukan penghantar panas saat bekerja. Oke, selanjutnya kita masuk pada
slot random access memory. Secara fisik bentuknya memanjang sesuai dengan panjang RAM. Pada umumnya, posisi slot memori ini bersebelahan dengan soket prosesor dan biasanya jumlahnya lebih dari satu slot. Kemudian fitur ketiga yaitu chipset. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan arus data yang menghubungkan prosesor dan macam-macam komponen eksternal dan buses. Ada dua jenis chipset yang populer di kalangan pengguna komputer, yaitu chipset Intel dan chipset AMD. Dan untuk fitur keempat di sini yaitu slot ID dan slot SATA. Port ID merupakan port yang mempunyai 40 pin yang berfungsi untuk meletakkan kabel ID menghubungkan ke beberapa komponen seperti hard disk dan CD-ROM. Kemudian untuk slot SATA merupakan port yang berfungsi untuk meletakkan kabel SATA yang akan dihubungkan dengan hard disk yang mempunyai port SATA. Oke, selanjutnya kita masuk pada soal ketiga, yaitu sebut dan jelaskan minimal 10 perangkat yang tergolong ke dalam input device pada komputer. Oke, jadi yang pertama itu ada keyboard atau papan ketik. Merupakan perangkat keras yang penuh dengan tombol-tombol yang memiliki huruf, angka, karakteristik, dan beberapa fungsi tertentu. Oke, yang kedua yaitu mouse atau tetikus. Mouse ini digunakan untuk menggerakkan kursor pada komputer. Kemudian yang ketiga itu ada webcam. Merupakan perangkat keras berupa kamera kecil yang biasa ditempatkan di atas monitor atau LCD. Fungsi dari webcam itu sendiri biasa digunakan untuk video call ataupun berselfie ria di depan komputer. Oke, selanjutnya joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol. Fungsi dari joystick ini sendiri untuk bermain game atau permainan pada komputer. Selanjutnya yaitu scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog kertas menjadi data digital. Kemudian ada mikrofon. Nah, mikrofon di sini merupakan perangkat keras yang dapat mengubah suara analog menjadi suara digital. Mikrofon adalah untuk merekam suara. Nah, alat ini biasa digunakan untuk konferensi atau melakukan video call. Selanjutnya ada pemindai sidik jari atau fingerprint scanner, adalah perangkat keras yang dapat memindai sidik jari dan menampilkannya di komputer dan berfungsi sebagai alat pengaman komputer atau sebagai salah satu mesin absensi. Kemudian yang terakhir itu ada flash disk atau CD, ROM atau DVD, ROM atau hard disk eksternal. Perangkat tersebut merupakan perangkat masukan tidak langsung. Fungsinya sebagai perangkat masukan adalah untuk memasukkan data ke komputer. Data ini tidak dapat langsung digunakan tanpa software tertentu. Selanjutnya kita masuk pada soal keempat, yaitu jelaskan perbedaan HDD dan SSD. Oke, jadi untuk perbedaan antara HDD dan SSD, yaitu kita masuk pada komponen pertama yaitu daya. Kalau untuk HDD sendiri dayanya itu dapat sampai 6 sampai 7 watt. Kemudian kalau untuk SSD 2 sampai 3 watt. Kemudian dari segi harga untuk HDD masih lebih murah, kemudian untuk SSD lebih mahal, masih lebih mahal. Kemudian dari segi kapasitas untuk HDD notebook 500 GB sampai 2 TB. Kemudian untuk desktopnya 6 TB. Kemudian untuk SSD, notebooknya di sini kurang dari 1 TB dan desktopnya maksimal 1 TB. Kemudian untuk waktu booting, untuk HDD 30 sampai 40 detik. Sementara untuk SSD dapat 10 sampai 13 detik. Kemudian untuk perbedaan terakhir antara HDD dan SSD yaitu dari segi getaran. Kalau untuk HDD sendiri ada getaran, sementara untuk SSD tidak ada getaran. Kita masuk ke soal nomor 5, yaitu jelaskan perbedaan prosesor Intel dan prosesor AMD. Jadi untuk perbedaan prosesor Intel dan prosesor AMD, yaitu kalau untuk prosesor Intel dia tidak mudah panas, kemudian tidak mengeluarkan suara yang berlebihan saat bekerja, kemudian
Dalam segi multimedia, produk Intel lebih bagus. Kemudian yang terakhir, lebih menang merek brand di pasaran. Kemudian untuk prosesor AMD, dia lebih murah dari Intel, kemudian lebih unggul daripada Intel dari segi grafis. Kemudian prosesor AMD bisa mendeteksi malware. Kemudian yang terakhir, lebih baik jika menangani aplikasi berbasis 64 bit. Selanjutnya kita masuk ke soal terakhir, yaitu nomor 6. Pertanyaannya 10 MB sama dengan berapa kilobyte? Oke, jadi 10 MB sama dengan 10.000 kilobyte. Kita masuk ke bagian kedua, masih soal nomor 6, yaitu 2,5 kilobyte sama dengan berapa gigabyte. Oke, jadi menurut saya 2,5 kilobyte di sini sama dengan minus 25 juta gigabyte. Kita masuk ke soal bagian 3, masih nomor 6, yaitu 10 kilobyte berapa kilobyte. Jadi menurut saya 10 kilobyte di sini sama dengan minus 10.000 kilobyte.